Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Kami sangat bersyukur karena saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti, boleh mencahayai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, renungan kita hari ini mengambil tema peduli pada sesama. Nah, peduli pada sesama adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan orang lain dan membuat kita terdorong untuk melakukan tindakan nyata sehingga masalahnya dapat teratasi. Tuhan Yesus adalah bentuk nyata kepedulian dan kasih Allah terhadap kita, umatnya. Karena kasihnya, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib supaya setiap kita yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya, tentunya kita harus membagikan kasih Allah melalui sikap hidup kita dengan menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Nah, bentuk kepedulian kita tidak perlu sampai harus mengorbankan nyawa. Dan memang menyerahkan nyawa merupakan tindakan kepahlawanan. Namun di tengah-tengah dunia yang semakin individualis, bahkan dalam Injil Matius mengatakan kasih kebanyakan orang semakin dingin, di mana setiap orang lebih mencintai dirinya, setiap orang lebih mencintai uang, setiap orang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga hal seperti ini menyerahkan nyawa bagi orang lain sudah jarang terjadi, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang dikarunia saja yang dapat melakukannya. Nah, Yohanes dalam bacaan kita hari ini memberikan kita contoh praktis, memberikan kita contoh sederhana. Bagaimana bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui harta kita. Yohanes berkata, jika kita mempunyai harta duniawi, kita jangan sampai menutup mata. Kita jangan sampai menutup pintu hati kita jika melihat ada saudara kita yang menderita kekurangan. Kita harus peduli, kita harus membantu, kita harus menolong mereka dengan tindakan nyata melalui perbuatan kita. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari tentunya kita bertemu dengan orang yang tidak mempunyai makanan atau yang sedang menderita kekurangan. Apakah itu saudara kita, tetangga kita, atau saudara seiman kita di gereja? Nah, pertanyaannya, bagaimana respon kita? Apakah mata hati kita tergerak untuk membagi dan peduli, atau sebaliknya, kita acuh dan tidak peduli? Nah, hidup memang semakin sulit hari-hari ini, Bapak Ibu. Namun, sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dinasihati oleh firman Tuhan, agar supaya kita boleh terus melatih diri, melatih kepekaan kita, untuk kita tidak egois, untuk kita lebih peduli dan mau berkorban, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, dalam sebuah wawancara, Bapak Prabowo Subianto, ya, Presiden terpilih, pernah berkata, kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalaupun beberapa orang Anda tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalaupun satu orang Anda tidak bisa bantu, minimal Anda jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Nah, perkataan Pak Prabowo ini sangat berkesan buat saya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saat ini saudara dan saya belum bisa membantu banyak orang, belum bisa menolong banyak orang. Ya, mungkin karena kesulitan dan lain sebagainya,
kita belum bisa membantu banyak orang. Namun dengan kita peduli pada satu orang saja, ini artinya bahwa kita sedang mempraktekkan kasih Tuhan. Kita sedang mengasah rasa kepedulian kita kepada sesama. Nah, dan apapun bentuk kepedulian yang kita berikan, baik itu uang kita, barang kita, perhatian kita, kasih sayang kita, itu semua akan sangat berarti dan berdampak membangkitkan semangat dan kelangsungan hidup saudara kita. Terlebih pertumbuhan iman mereka. Kita pun harus peduli dengan iman mereka. Karena dengan demikian, kita tidak tahu orang yang kita peduli akan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka akan semakin yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan memelihara hidup mereka dengan mengirimkan orang-orang yang mau peduli. Dan tentunya untuk diri kita sendiri, berbagi kepedulian berarti kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita peduli pada sesama. Berbuat baiklah. Lakukanlah dengan ketulusan melalui sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Walaupun tidak semua akan membalas kebaikan kita. Milikilah kerelaan untuk berkorban, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan bagi Allah. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.